Episode 4, yang tak dianggap, tapi tetap disalahkan. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kiana Lalitha berjalan sendirian menuju sekolah, menyusuri trotoar yang sepi. Ia berhenti sebentar di depan minimarket untuk membeli air minum. Namun tidak lama setelah ia melangkah keluar dari minimarket, sebuah mobil putih mewah berhenti tepat di depannya. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah perempuan yang menghancurkan keluarganya. Maria Mandhari, wanita muda dengan tubuh ramping, rambut terawat sempurna, parfum mahal, dan senyum tipis yang tidak pernah benar-benar ramah. Kiana menegang, tangannya yang menggenggam uang receh ikut bergetar. "Kiana," suara Maria terdengar lembut, tapi dingin, terlalu dingin. "Kebetulan sekali bertemu kamu." Kiana tidak menjawab, ia hanya menunduk sedikit sopan, berniat berlalu. Namun Maria melangkah mendekat, menghalangi jalannya. "Kiana, ayo kita bicara sebentar." "Maaf, Tante, saya harus ke sekolah." "Ayolah, jangan pura-pura sibuk." Maria menyilangkan tangan. Dalam hati, Kiana menghela napas. Ia tahu, sejak ayahnya, Aditya Chandra, memilih Maria, wanita itu selalu ingin memastikan Kiana tahu posisinya. "Kiana," Maria menatap tepat ke matanya. "Lebih baik kamu berhenti berharap pada ayahmu." Kiana mengerjap. "Apa maksud Tante?" Maria tersenyum tipis, seperti seseorang yang baru saja memastikan kemenangan. "Lupakan saja ayahmu. Dia sudah punya kami, keluarga barunya. Kamu sudah besar. Kamu tidak perlu datang ke rumah, tidak perlu menghubunginya, tidak perlu menuntut perhatian. Itu hanya akan menyulitkan semuanya." Suara wanita itu menusuk seperti belati. Kiana menahan napas. Dadanya panas, tenggorokannya tercekat. "Saya tidak pernah meminta apa-apa ya," ucap Kiana pelan. "Baguslah." Maria menepuk bahunya seakan Kiana hanyalah anak tetangga yang tidak penting. "Pertahankan seperti itu, mulai sekarang. Jangan temui ayahmu lagi. Itu lebih baik untuk semua orang, termasuk kamu." Kiana ingin bertanya begitu, tapi ia menahan diri karena tidak mau ada drama lagi dalam hidupnya. Karena mata Maria menyimpan sesuatu yang kejam. Seakan keberadaan Kiana adalah ancaman bagi kenyamanan hidupnya. Kiana menunduk, memegang erat botol minuman yang baru dibelinya. "Baiklah, tenang saja. Memang itu kan yang Tante inginkan." Suara Kiana hampir pecah. "Oke, aku paham." Maria tersenyum puas. "Bagus." Tanpa menoleh lagi, wanita itu masuk ke mobilnya dan pergi. Kiana berdiri mematung di tepi jalan. Hatinya seperti diremas dari dalam. Lidahnya terasa pahit, matanya panas. Namun tidak ada satupun air mata yang jatuh. Ia hanya menunduk, menggigit bibir, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Baik, kalau tidak ada yang menginginkan kehadiranku, aku akan membuat mereka menyesal suatu hari nanti." Itu pertama kalinya Kiana merasakan tekad yang mendorong dari dalam luka paling dalam. Fitnah di sekolah. Sore harinya, Kiana dipanggil ke ruang BK. Di sana sudah ada 2 guru dan wakil kepala sekolah. Wajah mereka serius. "Kiana Lalitha, kami mendapat laporan bahwa kamu menyebarkan foto tidak pantas tentang teman sekelasmu." Nada wakil kepala sekolah tegang. Kiana kaget. Wajahnya memucat. "Apa? Saya tidak pernah." Sumbernya jelas, nomormu terdaftar, bukti percakapannya lengkap. Kami juga sudah menghubungi walimu. Jantung Kiana berhenti sepersekian detik. "Wah, wali? Tapi nomor wali saya seharusnya. Nomor ayahmu, Aditya Chandra, sudah kami hubungi. Beliau sedang dalam perjalanan ke sini." Kiana terkejut. Ayahnya, yang bahkan menanyakan kabarnya saja tidak. Ayahnya yang sudah tidak ingin melihatnya. Ia menggeleng. Panik. "Bu, Pak, saya tidak melakukannya. Sumpah, ada yang menjebak saya." Guru-guru saling pandang, ragu. Namun sebelum Kiana sempat menjelaskan lebih jauh, pintu ruang BK terbuka keras. Aditya Chandra berdiri di sana. Wajahnya dingin dan penuh amarah. "Kiana!" Suara itu menggelegar bagaikan tamparan. Ayahnya berjalan cepat, berdiri tepat di depannya. Kamu benar-benar ingin mempermalukanku." Kiana terkejut, tubuhnya gemetar. "Ayah, dengar dulu." "Tidak. Kamu selalu bikin masalah, selalu menyusahkan." "Ayah,
Suara Kiana melemah, matanya memanas. Itu bukan Kiana. Ini pasti ada yang salah. Berhenti bikin alasan lagi, Kiana. Aditya menatapnya seperti menatap orang asing yang tidak ia sukai. Aku capek. Kenapa kamu selalu membuatku malu? Kiana membeku. Kalimat itu menusuk tepat di dadanya. Guru BK berusaha menenangkan. Pak Aditya, mohon sabar dulu. Tidak perlu. Aditya memotong kasar. Seharusnya dulu aku. Sudahlah. Kiana menunduk. Air matanya jatuh diam-diam, cepat, dan ia sembunyikan. Ia tidak ingin terlihat rapuh. Tidak di depan ayahnya. Tidak di depan siapapun. 2 hari kemudian kebenaran terungkap. 2 hari itu adalah 2 hari terpanjang dalam hidup Kiana. Ia tidak bicara banyak di rumah. Ia tidak bercerita kepada ibunya, Kaya Lashita, karena tidak ingin membuat ibunya sedih. Ia menyimpan semuanya sendiri. Senyap, tercekik, namun seseorang memperhatikannya diam-diam selama ini. Davin, ketua SIS, anak yang terkenal cuek, tapi diam-diam peduli padanya. Kiana, katanya ketika bertemu di perpustakaan, aku tahu kamu bukan tipe yang suka cari masalah. Izinkan aku membantumu. Dan Davin benar-benar membantu. Ia menelusuri cat palsu itu, membongkar histori login, melacak nomor asing yang dipakai untuk memasukkan pesan, dan menemukan siapa pelakunya. Ternyata Risa pelakunya teman sekelas, yang ngiri pada nilai dan prestasi Kiana, dan yang lebih utama adalah karena dia menyukai Davin. Tapi Davin tidak pernah menganggapnya, dan dia mengira itu semua karena Kiana. Dengan bukti lengkap, pihak sekolah segera menghubungi ayahnya. Panggilan dari sekolah. Telepon berdering. Aditya mengangkat dengan malas. Halo, ini Pak Atya, kami dari pihak sekolah. Terkait kasus Kiana, kami ingin meminta maaf. Ada kesalahpahaman. Kiana tidak bersalah. Aditya membeku. Pelakunya ditemukan. Bukti lengkap. Kiana sama sekali tidak terlibat. Kami juga ingin menyampaikan bahwa Kiana sangat kooperatif. Aditya terdiam lama. Sangat lama. Akhirnya ia berkata pelan, baik, tolong lain kali lebih teliti. Terima kasih. Ketika telepon ditutup, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Aditya merasakan penyesalan yang menusuk. Penyesalan karena tidak mendengarkan. Penyesalan karena membentak putrinya sendiri. Penyesalan karena memperlakukan Kiana seolah ia bukan siapa-siapa. Ia memijit pelipisnya. Hari Senin, aku akan menemui Kiana. Entah untuk apa. Mungkin untuk meminta maaf. Mungkin untuk memperbaiki semuanya. Tapi ia belum tahu bahwa hati Kiana sudah terlalu sering diabaikan. Terlalu sering dilukai. Terlalu sering dianggap tidak ada. Dan pada saat itu, jauh di kamar mungilnya, Kiana yang sedang membaca buku pelajaran berhenti sejenak. Ia menggenggam halamannya dengan erat. Di dalam hatinya, ia berbisik pada dirinya sendiri. Satu hari nanti, aku akan berhasil. Bukan untuk ayah, bukan untuk dunia, tapi untuk ibuku dan diriku sendiri yang tidak pernah dihargai. Tanpa ia sadari, tekad itu adalah awal perubahan besar dalam hidupnya.